Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat kembali menjalankan aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari di tengah masih mewabahnya virus corona ini. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membuat video untuk pertemuan kelima, yaitu dengan materi mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Para mahasiswi yang berbahagia, iman adalah secara etimologi berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, pengerti iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Jadi iman ini adalah 3 indikatornya. Yang pertama adalah kita ucapkan di dalam hati, ya, kita yakini di dalam hati kebenarannya, kita lapaskan melalui lisan, dan kita amalkan dengan perbuatan. Misalnya kita beriman kepada Allah, maka kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika kita meyakini Rasulullah sebagai utusan Allah, maka kita tambah dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, serta kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, perintah Allah, dan apa yang di dalam sunnah, perintah Nabi baginda Rasul. Pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata. Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang. Allah memerintahkan agar umat manusia beriman kepadanya sebagaimana firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh itu telah tersesat yang sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Tingkatan iman dalam Islam dikenal beberapa tingkatan seseorang dalam keyakinan beragama. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah Muslim, yaitu orang yang mengaku Islam. Kadar keimanannya termasuk yang rendah, sebatas pengakuan Allah sebagai Tuhan yang Esa, belum ada bedanya dengan yang lain, juga dengan makhluk yang lain dalam meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mukmin, yaitu orang beriman yang mengkaji syariat Islam sehingga meningkatkan wawasan keislamannya. Dan yang ketiga, muhsin, yaitu orang yang memperbaiki segala perbuatannya agar menjadi lebih baik. Yang keempat, mukhlis, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, hidupnya hanya untuk mengabdikan kepada Allah. Yang kelima, muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Tingkatan ini adalah yang tinggi, yang tertinggi di antara tingkatan yang lain. Jadi ada beberapa tingkatan, ada 5 tingkatan. Ya, Muslim, ada mukmin, ada muhsin, ada mukhlis, dan muttaqin. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah muttaqin. Islam adalah secara harfiah artinya adalah berserah diri kepada Allah. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, lam, mim, yang berarti bermakna dasar atau selamat, selama. Pengertian Islam menurut bahasa ialah Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Kata Islam merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata aslama. Ciri-ciri Islam
Ciri-ciri Islam yang pertama adalah Islam sebagai wahyu ilahi. Jadi ajaran Islam adalah ajaran yang berasal dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini difirmankan Allah dalam surah An-Najm, surat yang ke-53 ayat 3 sampai 4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya apa? Di sini Allah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bukan ucapan dari Muhammad, tapi Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah yang disampaikan kepada Muhammad. Diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Rasulullah SAW. Hal ini difirmankan Allah dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga ayat 84 yang artinya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Bani Israel, Ibrahim dan Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seseorang di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pedoman hidup, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 20, bahwasanya Allah katakan Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi Al-Quran ini adalah berfungsi sebagai pedoman, sebagai hujah, sebagai norma, sebagai aturan hidup manusia. Yang keempat, Al-Quran mencakup hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, surah Al-Ma'idah surat kelima ayat 49-50 dan artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum lahiriah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Berikutnya, Al-Quran atau Islam adalah membimbing manusia ke jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Yang keenam, Islam adalah agama menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana difirmankan Allah di dalam kitabnya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Berikutnya, di slide berikutnya, ihsan. Ihsan adalah kesempurnaan atau terbaik. Adalah seseorang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu melihat Allah, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah sedang melihatnya. Ya. Ihsan adalah lawan dari kata isya'ah, berbuat kejelekan, yaitu seseorang manusia mencurahkan kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, mencurahkan kebaikan kepada hamba-hamba Allah dengan harta, ilmu, kedudukan, dan badannya. Ihsan itu ialah bahwa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, tetapi jika kamu tidak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ihsan juga ya, adalah sebuah ibadah dengan khusyuk, ikhlas, dan yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi apa yang dilakukan. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab, ia berkata bahwa mengabdikan diri kepada Allah hendaklah dengan perasaan seolah-olah engkau melihatnya, maka hendaklah ada merasa bahwa Allah melihatmu. Jadi ihsan ini adalah kita beriman, kita beribadah, kita beramal seolah-olah Allah melihat kita. Namun kalau jika kita merasa Allah tidak melihat kita, maka seolah-olah kita yang melihat Allah. Demikian. Aspek pokok dalam ihsan.
Ihsan meliputi 3 aspek yang fundamental. Ketiga hal tersebut adalah ibadah, muamalah, dan akhlak. Ketiga hal inilah yang menjadi pokok bahasan dalam ihsan. Ibadah. Kita berkewajiban ihsan dalam beribadah, yaitu dengan menunaikan semua jenis ibadah, seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya, dengan cara yang benar, yaitu menyempurnakan syarat, rukun, sunnah, dan adab-adabnya. Muamalah. Dalam kitab bab muamalah, ihsan dijelaskan Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut: sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabi, dan hamba saya. Ini adalah berhubungan dalam bermuamalah. Jadi kita tidak ada batasannya dalam bermuamalah. Itu. Berikut adalah mereka yang berhak mendapatkan ihsan tersebut. Ihsan, orang-orang yang berhak mendapat perlakuan baik. Jadi ihsan ini adalah kelakuan baik dari seseorang. Nah, itu diberikan kepada yang pertama, kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman tadi. Yang kedua, karib kerabat. Yang ketiga, anak yatim dan fakir miskin. Tetangga dekat, tetangga jauh, serta teman sejawat. Ihsan kepada ibnu sabil, ya, dengan perlakuan dan ucapan baik kepada manusia. Ihsan dalam hal bermuamalah. Dalam bermuamalah ini kita bergaul sehari-hari. Apakah itu proses bisnis misalnya, ataukah proses pembelajaran dan sebagainya. Ihsan dengan berlaku baik kepada binatang. Nah, di sini juga ihsan juga kita berlaku baik juga dengan pada makhluk Allah yang lain, yang berupa hewani maupun yang berupa tumbuh-tumbuhan. Kita ada adabnya, kita harus berlaku baik karena itu semua adalah hamba dan ciptaan Allah. Akhlak. Nah, akhlak adalah sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan muamalah. Seorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila ia telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam hadis yang telah dikemukakan di awal, yaitu menyembah Allah seakan melihat Allah, dan jika tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita. Bagaimana juga akhlak ini yang diharapkan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik, ya, yang bagi kita. Jika kita ingin melihat nilai ihsan pada diri seseorang yang diperoleh dari hasil maksimal ibadahnya, maka kita akan menemukannya dalam muamalah kehidupannya. Jadi manifestasi atau hasil dari ihsan atau perilaku seseorang itu dapat kita lihat dalam kegiatan bermuamalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah, bagaimana dia bermuamalah dengan sesama manusia, lingkungan, ya, pekerjaannya, keluarganya, dan bahkan terhadap diri sendiri. Kadang-kadang ihsan terhadap diri sendiri itu kadang-kadang juga kita susah, ya. Contohnya apa? Ya, kita tidak pernah berpikir kalau merokok itu merugikan diri kita sendiri, narkoba merugikan diri kita sendiri misalnya. Kadang-kadang bagaimana kita mau berihsan, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada diri kita sendiri pun terkadang kita tidak lakukan. Seperti itu. Nah, berdasarkan ini semua, maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, aku diutus hanyalah demi menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu yang diutarakan tadi. Nah, tingkatan ihsan yang pertama adalah tingkat muraqabah, yakni seseorang yang beramal senantiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah dalam setiap aktivitasnya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Tingkatan muraqabah yaitu apabila seseorang tidak mampu memperlihatkan sifat-sifat Allah, dia yakin bahwa Allah melihatnya. Apabila seseorang mengerjakan sholat, dia merasa Allah memperhatikan apa yang dia lakukan. Lalu dia memperbagus amal sholatnya, ibadah sholatnya. Gitu. Tindakan musyahadah. Tingkatan ini lebih tinggi dari yang pertama, yaitu seseorang senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah dan mengaitkan seluruh aktivitasnya dengan sifat-sifat tersebut. Inilah realisasi dari sabda Nabi, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Artinya apa? Pada tingkatan ini setidaknya kita mencoba, ya, mengikuti apa yang ada pada sifat Allah dalam Asmaul Husna itu. Ya, nah, pada tingkat ini seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya.
Nah, insan kamil, ya, insan kamil adalah sebuah konsep manusia paripurna. Ya, konsep insan kamil menurut Al-Quran dan hadis Muhammad SAW disebut dalam teladan kamil atau istilah populernya di dalam Al-Quran dan surah Al-Azab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dia banyak menyebut nama Allah. Nah, ciri-ciri iman insan kamil. Yang pertama, berfungsi akalnya secara optimal. Manusia yang akalnya berfungsi secara optimal dapat mengetahui bahwa segala perbuatan baik seperti adil, jujur, berakhlak sesuai dengan esensinya dan merasa wajib melakukan semua itu walaupun tidak diperintahkan oleh wahyu. Manusia yang berfungsi akalnya sudah merasa wajib melakukan perbuatan yang baik, dan manusia yang demikianlah yang dapat mendekati tingkat insan kamil. Berfungsi intuisinya. Insan kamil dapat juga dicirikan dengan berfungsinya intuisi yang ada dalam dirinya. Intuisi ini dalam pandangan Ibnu Sina disebut jiwa manusia. Menurutnya, jika yang berpengaruh dalam diri manusia adalah jiwa manusianya, maka orang itu hampir menyerupai malaikat dan mendekati kesempurnaannya. Yang ketiga, mampu menciptakan budaya. Manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu mendayagunakan seluruh potensi rohaniahnya secara optimal. Menurut Ibnu Khaldun, manusia adalah makhluk berpikir. Dalam kacamata Ibnu Khaldun, kelengkapan serta kesempurnaan manusia tidaklah lahir dengan begitu saja, melainkan melalui suatu proses tertentu. Proses tersebut sekarang ini dikenal dengan istilah revolusi. Jadi ada perubahan pada diri manusia, ada perubahan pada peradaban kehidupan manusia, sebagaimana yang kita alami hari ini. Pada masa Rasulullah dengan pada masa hari ini jauh berbeda. Ya, baik dari teknologi, dari sarana prasarana, dari bangunan dan lain sebagainya sangat jauh berbeda. Nah, yang keempat, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai naluri ketuhanan, fitrah. Ia cenderung kepada hal-hal yang berasal dari Tuhan. Dan bagaimana mengimaninya? Sifat-sifat tersebut membuat ia menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Manusia sebagai khalifah yang demikian itu merupakan gambaran ideal, yaitu manusia yang berusaha menentukan nasibnya sendiri, baik sebagai kelompok masyarakat maupun sebagai individu, yaitu manusia yang memiliki tanggung jawab yang besar karena memiliki daya kehendak yang bebas. Jadi manusia memiliki keinginan, kemampuan yang bebas. Syarat terakhir, yaitu yang kelima adalah berakhlak mulia. Insan kamil juga adalah manusia yang berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Syari'ati yang mengatakan bahwa manusia yang sempurna memiliki 3 aspek, yaitu aspek kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Dengan kata lain, ia memiliki pengetahuan, etika, dan seni. Semua ini dapat dicapai dengan kesadaran, kemerdekaan, dan kreativitas. Manusia yang ideal sempurna adalah manusia yang memiliki otak yang brilian, sekaligus memiliki kelembutan hati. Insan kamil dengan kemampuan otaknya mampu menciptakan peradaban yang tinggi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian video kelima ini kita buat. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga telah bersedia untuk mendengarkan atau melihat langsung video ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.